Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ala dawam. Ibadullah, usikum bitaqullah, usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala wa ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, dan banyak sekali kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sendiri berkata, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan bisa menghitungnya. Ya, keterbatasan kita untuk menghitung nikmat-nikmat Allah artinya bahwa nikmat Allah itu sangat banyak. Dan kita tidak diperintahkan untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Tapi kita diperintahkan untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Terlebih sebentar lagi kita akan mendapatkan nikmat yang sangat besar dengan dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan. Dipertemukannya kita dalam bulan Ramadan merupakan kesempatan dan kenikmatan yang besar bagi diri kita yang beriman. Karena orang yang beriman ketika mendapatkan bulan Ramadan, maka dia akan terpanggil. Bulan Ramadan hanyalah panggilan bagi orang-orang yang beriman, karena pahala-pahalanya bersifat ruhaniyah, bersifat spiritual, yang bisa dirasakan mereka yang benar-benar mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, lemah keimanannya, Ramadan adalah bulan yang mereka syahwatnya mereka terkekang. Tapi bagi orang yang beriman, sungguh ada kabar gembira datang kepada mereka, atakum syahrun mubarak, bahwa telah datang kepada kalian semua bulan yang penuh kebaikan, syahrun mubarak. Diberikan kabar gembira pula bahwa bulan Ramadan dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya api neraka, dibelenggunya juga setan-setan. Orang yang berakal apabila diberikan kabar gembira seperti ini, tentunya semuanya akan senang. Kalau kita punya musuh saja, musuh bebuyutan kita, dia menyiksa kita, dia menggoda kita, menjerumuskan kita, dan kemudian dia kena musibah,
maka sungguh hati ini bisa terhibur dari luka-luka tersebut. Begitu juga pada bulan Ramadan, setan, iblis yang menggoda kita itu dibelenggu, dia tidak bisa bergerak. Apakah orang yang berakal tidak senang dengan dibelenggunya, dipenjaranya mereka, setan-setan yang menggoda-goda kita? Tentu orang yang berakal sangat senang sekali, apalagi orang yang penuh dengan keimanan, berita gembira. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk memanggil orang-orang yang mencintai kebaikan pada bulan Ramadan tersebut. Diberikan kesempatan, ya bagil khair, wahai orang-orang yang mencintai kebaikan, suka beribadah, suka ketaatan, akbil, sambutlah bulan Ramadan tersebut. Jangan engkau sia-siakan. Kalau kita memang benar-benar mencintai kebaikan, mencintai akhirat, mencintai ketaatan, mencintai Allah, mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, jangan sia-siakan. Ya, akbil, kata para malaikat. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru orang-orang yang mencintai ketaatan, dia yang hobinya beribadah, dia yang dari sebelum Ramadan dia suka mengaji, dia suka sholat malam, dia suka puasa, dia suka bersedekah, dia hubungan sosialnya baik. Ya, akbil, sambutlah bulan Ramadan ini. Dan juga para malaikat pun tidak hanya menyeru kepada orang-orang yang berbuat kebaikan saja, tetapi malaikat juga diperintahkan untuk memanggil orang-orang yang suka berbuat maksiat. Ya bagi syar, kata malaikat, diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan para malaikat, wahai orang-orang yang suka berbuat maksiat, yang suka melakukan kedurhakaan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang suka meninggalkan salat wajib, yang suka mempunyai harta tetapi tidak pernah dizakatkan, yang suka mengumbar syahwatnya, aksir, ya, berhentilah kalian pada bulan Ramadan tersebut. Cukup bagi kalian sudah mendapatkan bulan Ramadan, maka man aksir, ya, berhentilah kalian untuk berbanyak berbuat maksiat. Kesempatan kalian mendapatkan nikmat yang besar ini, mendapatkan bulan Ramadan dengan berbagai macam berita gembiranya, maka terimalah. Yang taat bukan biasa lagi dalam beribadah, tetapi ibadah jadi luar biasa. Yang melakukan maksiat di luar Ramadan, maka pada saat bulan Ramadan aksir, berhentilah kalian untuk melakukan maksiat. Jangan menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita dalam kehidupan di dunia ini perlu bekal, ya, karena sama-sama kita ketahui bersama bahwa kita sudah mengalami beberapa perjalanan kehidupan kita dari alam ruh. Di alam ruh Allah telah mengangkat perjanjian kita. Apakah engkau mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, Tuhanmu? Ya, kita jawab di alam ruh. Kemudian setelah itu Allah titipkan di alam rahim ibu kita. Kemudian barulah kita lahir di alam dunia ini. Setelah alam dunia ini akan ada perjalanan yang sangat panjang. Ya, perjalanan yang sangat panjang sekali. Ada alam barzah. Setelah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, disitulah alam barzah. Kemudian ada pada mahsyar. Setelah kematian kita semuanya akan dibangkitkan semuanya. Ya, habis itu ada, ya, perhitungan, ada mizan, ada syafaat, penyerahan catatan amal, ada telaga, ada sirat, dan terakhir adalah surga. Kehidupan satu hari di alam akhirat itu di Al-Quran katakan adalah sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Kita hanya hidup 86. Perjalanannya masih panjang. Dan di kehidupan dunia ini kita perlu bekal untuk perjalanan di akhirat yang sangat panjang itu sendiri. Mengapa kita perlu bekal kehidupan dunia ini? Karena pertama, yang perlu kita ketahui bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara.
di akhirat adalah kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu adalah kesenangan dan menipu daya. Perhatikan, Allah menggambarkan kehidupan dunia itu adalah hanya kesenangan. Apa yang kita dapatkan dari pekerjaan kita, harta kita, jabatan kita, istri kita, anak-anak kita, yang kita miliki semua itu hanya mata, kesenangan, gurur. Bukan hanya kesenangan saja, tetapi adalah kesenangan yang menipu. Kenapa menipu? Karena semuanya itu akan kita tinggalkan. Seberat-berat apapun Bapak kerja, mengumpulkan harta, mendapatkan istri yang cantik, mendapatkan anak-anak yang soleh, mempunyai rumah yang mewah, semuanya akan ditinggalkan. Dan semuanya itu membuat kita tertipu, melalaikan dari kehidupan kita di akhirat. Betapa banyak kita yang diuji dengan harta, sehingga kewajiban-kewajiban kita tinggalkan. Kita sudah dapat pekerjaan yang enak. Dengan kesibukan kita bekerja dengan gaji yang tetap, tetapi kita tidak bersyukur. Kita tinggalkan sholat, puasa pun tidak berpuasa. Ya, kita bangga dengan yang kita dapatkan, harta kita, kerja kita, ya, menipu kita ternyata. Kesenangan itu menipu kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahkan kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran sebagai permasalahan daripada kehidupan dunia ini adalah wadrib lahum matsal hayati dunya. Berikanlah perumpamaan kepada mereka tentang permisalan kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama'i. Kehidupan dunia seperti air yang Allah turunkan dari langit, yaitu air hujan. Fakhtalatu binabatul ard. Kemudian air itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan, akhirnya tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang bisa kita lihat. Tetapi apa? Fa asbaha hasiman. Ternyata tumbuhan-tumbuhan itu setelah menghias, kita lihat keindahan mata kita, kita tergiur, pohon-pohon, kita cari tempat-tempat pemandangan yang indah. Di antara kita suka berjalan-jalan, mencari pemandangan-pemandangan yang indah karena melihat pohon-pohon yang indah, bunga-bunga yang menyegarkan mata. Tetapi perlu diingat, lama-lama bunga itu, pohon-pohonan itu, keindahannya akan layu. Daun-daunnya yang tadinya bagus, ya, membuat pohon-pohon kayu-kayu tertutup, perlu diingat bahwa pohon itu akan layu. Daun-daunnya akan layu. Kemudian akan tadruhu riyah, akan dihembuskan oleh angin. Begitulah gambaran daripada kehidupan dunia. Kefanaan dunia itu pasti. Kesementaraan dunia itu pasti akan kita tinggalkan. Daun-daun pohon itu akan mengering dan akan diterbangkan oleh angin. Ya, yang kedua, mengapa kita juga harus berbekal? Ya, kehidupan di dunia ini, karena di dunia ini adalah tempatnya kita beramal, ya, membekali diri. Nanti di akhirat tidak ada lagi kita untuk bisa membekali diri. Ya, idza mata ibnu adama in qata'a amalu. Wah, kata Rasulullah SAW mengatakan itu. Kalau seseorang itu sudah mati, maka akan terputuslah amalnya. Dia tidak bisa bekerja lagi di akhirat kalau nanti. Ya, makanya kita perlu berbekal di dunia ini karena tidak ada bekal. Tidak bisa kita beramal di akhirat. In qata'a amaluhu, terputus itu amalnya. Ya, umur kita berapa Pak sekarang? Ada yang 40, ada yang 50, semuanya pasti akan mendekati kematian. Ya. Apakah kita ingin nanti saja kalau saya di kuburan saja pengen meninggal, sudah beramal? Gak ada kesempatan kita untuk beramal, untuk bekerja. Ya. Semuanya kita akan mendekati kematian. Kematian semuanya tidak akan menunggu kita. Kita hanya diberikan bayang-bayang bahwa kita ini nanti umurnya akan sampai 70 tahun. Sampai 80 tahun kita akan menikmati harta kita yang akan kita kumpulkan. Ya, kita akan menikmati dengan tubuh kita yang kekar.
Tidak semuanya tidak seperti itu. Tiba-tiba sakit, ya. Betapa banyak juga kita dapatkan berita saudara kita yang tadinya sehat, bugar, tiba-tiba Allah berikan penyakit bagi dirinya. Sakit, biaya habis di rumah sakit, ya. Tadinya berlimpah harta, kemudian dia berkurang untuk berobatnya, sedangkan akhirnya dia untuk beramal susah. Ya, makanya di sini, ya, dunia adalah tempatnya beramal. Nanti di akhirat tidak ada kesempatan lagi kita untuk beramal. Kemudian juga dengan beramal juga, mengapa kita harus berbekal di dunia ini? Ya, pertama di dunia ini adalah karena amal di dunia ini menentukan kehidupan kita di akhirat. Ya, menentukan kehidupan kita di akhirat. Kalau selama di dunia kita bermaksiat terus, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, harta kita simpan di bank saja, padahal sudah wajib zakat, tapi tidak kita keluarkan. Sholat kita tinggalkan, lebih baik saya keluar bersama teman-teman saya ngopi, ya. Biarkanlah sholat walaupun 5 menit, 10 menit kita bisa kerjakan, tetapi karena kesenangan syahwat akhirnya kita tidak pernah melakukan sholat. Padahal amal-amalan kita selama di dunia itulah yang akan menentukan kehidupan kita di akhirat. Begitu juga mengapa kita perlu berbekal di dunia juga, yaitu disebabkan karena seluruh amalan kita, perbuatan kita, perkataan kita, semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya, perkataan kita akan dipertanggungjawabkan, perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Wa may amal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit apapun amalan yang kita lakukan, baik itu perbuatan itu baik, yang sekecil apapun yang terlihat dan tidak terlihat oleh manusia, semuanya akan dipertanyakan. Begitu juga kebaikan apapun, jangan diremehkan. Ketika kita bisa menyumbang 1.000 rupiah untuk masjid, ya, jangan kita remehkan. Apabila kita menjaga perkataan-perkataan baik, semuanya walaupun sedikit, amalan-amalan tersebut akan kita dapatkan di akhirat kelak, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum